coba ini nanti yang Anda setiap apapun yang disebut di sini, saya harapkan Anda nanti walaupun presentasi ya, 6% ini Anda berdasar dari siapa. Ya. Kalau jurnal ini, terus yang 2,5% dari mana Anda ini? Dari jurnal juga, Pak. Nah, oke, bisa dalam kurung boleh gitu. Oke. Nah, siapa tahun berapa. Ya. Terus ini mortalita kan udah. Anda dapat tabel mortalitasnya dari mana? 2019 ini sumbernya dari mana? Dari Pak Danardono. Pak nulis dalam kurung Pak Danardono kan ya lucu tuh. Ya, Pak. Pak Danardono dapat dari mana? Tanya gitu. Ya kayak kemarin saya gara-gara boleh pakai chat GPT, mana nulisnya chat GPT maksud saya chat GPT dapat dari mana dia gitu loh, dikejar lagi. Pak Danardono dapat dari mana ya? Nah, gitu. Ini kan mesti ada nanti dokumen formalnya kan di mana itu. Kayak Ya, apa Pak. yang di buku apa matematika aktuaria itu yang CSO 1941 gitu, apa yang mortalita itu. Itu kan ada kan itu yang paling tua itu. Nah, Anda kalau itu semua jangan nyebut orang yang kayak tadi dari Pak Danono, oh ini dari pembimbing saya, wah nggak bisa. Ya, jadi harus yang formal-formal semua ya. Ya, Pak. Jadi nanti walaupun Anda dikasihnya dari siapa, yang siapa tadi itu dari mana itu, kalau bisa ketemu minimal link webnya atau bukunya, buku tahun berapa, pengarangnya siapa itu. Terus kalau jurnal ya sama kan itu, misalnya siapa, tahun berapa. Dan kalau Anda dapatnya dari download dari suatu web, ya Anda bisa aja tambahkan linknya. Biar orang yang ingin belajar lebih jauh bisa melihat dari situ. Oke, Pak. Ya, jadi nanti ini catatan itu silahkan diperhatikan untuk perbaikan di TA2-nya ya. Jadi kata kuncinya pokoknya semua sumber harus yang formal ya. Ya. Jadi jangan katanya siapa atau chat GPT atau apa. Chat GPT itu juga ada asalnya dia jawab itu. Referensinya apa? Kamu jawab itu. Nah, kejarlah itu. Nanti yang Anda pakai adalah referensi yang dipakai oleh chat GPT. Terus kalau Ya, kayak Pak. tadi dari Pak Danar dapat dari mana ya ini ya? Oh, itu di webnya siapa gitu. PAI misalnya, masuk aja webnya. Itu kan lebih formal dibanding kalau hanya dikasih orang gitu kan. Ya. Atau mungkin di bukunya siapa ada buku soal ya, oke itu boleh. Tapi dilacaklah formalnya karena untuk menjamin bahwa itu adalah sesuatu yang dokumen formal. Ya, Pak. Terus nanti di ilustrasi ini asalkan Anda nanti menghasilkan ini lebih baik daripada yang selama ini ada misalnya. Yang mata pasti atau iuran pasti gitu. Atau yang apa yang kayak saya nggak tahu kalau yang kayak PNS itu pakai apa saya juga nggak tahu. Karena apa tahu-tahu pokoknya dapat pensiun itu lah terus naik dinaikkan ya ikut naik. Misalnya pemerintah menyatakan akan dinaikkan gaji PNS dan pensiunan. Nah, itu kan. Nah, berarti kan dia ada masa yang ininya dia bisa ada ikut. Nah, itu tadi asumsi yang ada berapa? Yang 5% apa ya tadi ya? Naiknya ya. Iya, naikkan gaji Ya. 5%. Tiap tahun apa tiap bulan? Tiap tiap tahun. Nah, tiap tahun 5%. Wah, berarti kan kayak saya bayangkan apa? Dulu saya awal di PS cuma 80.000 gitu. Udah 30 tahun kalau pakai ini berarti dapatnya berapa itu kira-kira sekarang berarti 5% kali 30 berapa? Berarti kira-kira berapa kalau gaji pertama saya dulu berapa malah pertama kalau saya 80.000 tahun 9 atau kira-kira 30 lebih kan kemudian itu. Maka pakai asumsi teorimu dapat berapa itu? Kecil, Pak. Ya kan? Jadi makanya nanti Anda perhatikan itu nanti yang daksa sebagai studi kasus Anda, maka Anda betul-betul pahami yang didaksa. Anda masih punya kontaknya kan? Masih. Nah, harapan saya pas acara gini sebenarnya si daksanya harusnya datang tadi itu ikut join itu. Iya, Pak. Ya jadi besok pas bimbingannya ini nanti saya harapkan Anda saya inginkan karena ini adalah
suatu skripsi yang konkret, artinya harus ini juga ada. Saya harapkan betul-betul nanti Syukur memberi manfaat ke Daksa, jadi karyawannya pada loyal sampai pensiun. Iya, Pak. Karena banyak sekali yang saya lihat itu nggak sampai pensiun sudah pada pindah gara-gara tadi kalau asumsinya 5% pertumbuhannya, inflasinya aja sudah di atas 5%, ya jelas percuma kan. Dia nggak semakin sejahtera, semakin mengenaskan itu. Anda harus Iya. perhatikan. Tadi pakai pertumbuhannya 5% ya tadi ya. Iya. Inflasinya aja di atas 5% ya. Apalagi kasus waktu zamannya krisis 98 ada kejadian kayak gitu. Nah, nanti silakan Dani. Saya harapkan nanti ini hasil akhirnya besok skripsi Anda itu sesuatu yang konkret dan Daksa kalau dapat hasilnya skripsi Anda merasa dapat manfaatnya itu. Syukur dia terus mengubah kebijakannya atau ingin misalkan pakai sebenarnya paling mudah kalau mau ini ya inflasi itu sebagai dasarnya. Itu namanya baru BEP kan. Gajinya saya naik mengikuti inflasinya nambah 5%, ya naik 5%. Wah, itu aja sudah berat itu. Berarti hanya nggak ada kenaikan sebenarnya kan. Iya. Ingat di kuliah matematika finansial kan itu kan. Iya, Pak. Pertumbuhan real, bukan pertumbuhan yang ininya. Yang real udah dimakan inflasi kan. Ini tambah 5%, inflasinya 6%, maksudnya kan minus jadinya. Nah, ini saya nanti Anda pikirkan dengan asumsi itu, maka tadi katanya siapa, apakah itu yang sudah disesuaikan ke inflasi atau belum. Ini kan kalau enggak, jadi dia akan kedodoran kan, hidupnya kan. Kalau gajinya cuma naik ngikutin inflasi. Masih di bawahnya inflasi itu. Itu yang menyebabkan saya lihat kalau yang di perusahaan saya banyak yang milih pindah karena dia nggak happy dengan sistem promosi gajinya. Karena kalau yang kenapa banyak bertahan karena kalau ada kenaikan ya naik gitu. Tidak diinikan menyesuaikan biasanya karena inflasi, biasanya pemerintah mengubah semua gajinya disesuaikan. Ya sambil kemampuan negara juga, negara semakin mampu ya otomatis aparatnya harus dibikin mampu. Ya kayak untuk Japan saya kira udah cukup. Ya. Teman-temannya masih nambah lagi enggak? Jadi nanti untuk bimbingan selanjutnya, karena memang ini enggak ya dari saya lagi aja sudah saya tambahkan itu aja. Untuk berikutnya ya kembali seperti rutin bimbingan, nanti saya akan ke TA2-nya Anda dengan daksanya komunikasi yang baik gitu. Oke, Pak. Anda sudah mantap kan mau sebagai di kasusnya PT Daksa kan? Iya, Pak. Jadi kapan-kapan bisa aja mungkin pas dengan gini yang Daksa, syukur sih Daksa punya kepentingan itu biar ada manfaatnya kerjaan ini. Daksa itu perusahaan apa ya? Sudah go publik belum ya? Mungkin sudah, Pak. Kalau di search di Google udah keluar soalnya. Kode sahamnya apa? Coba saya lihat. Saya nggak tahu, Pak. Karena kalau ada nanti kelihatan kalau sahamnya masih murah kan berarti nggak ini kan. Kayak BCA itu kan sekarang udah sampai dulu besar sekali di split, dikecilin lagi. Gitu. Nanti tambah informasi perusahaannya ya coba. Dan syukur Anda bisa dapat informasi sistem pensiun yang selama ini dilakukan. Bergerak di bidang apa ya perusahaannya ya? Sudah ketemu apa nama perusahaannya? Apa? Kode sahamnya apa? Anda tahu nggak? Kode sahamnya nggak tahu, Pak. Bisa Anda dicoba tanya, ya? Pak. Ya, nanti cari tahu dia IPO-nya kapan, terus sekarang sahamnya sudah berapa, masih cukup menarik enggak untuk Ya kayak saya kira ini karena sudah hampir malas jadi tapi jatuhnya 1 jam kan ini Mas jadi. Iya, Pak. Oke, saya kira untuk ya. Ada yang mau disampaikan? Iya, mungkin ada. Mana? Itu untuk yang tingkat suku bunga. Silakan enggak apa-apa. Untuk yang tingkat suku bunga itu kalau mungkin di sini kan si Jovan naruhnya 6% ya, Pak ya?
Ya, Apakah asumsi itu berarti harus ada kejelasan gitu ya Pak, asumsinya kenapa digunakan iya, 6% seperti itu? Atau iya. oh ya, berarti itu nanti harus Pokoknya dicari. kalau bimbingan dengan saya misalnya, Anda di kasusnya PT Daksa, saya akan jadi orang PT Daksa itu. Kalau nanti kerjaannya jawaban nggak bagus ya saya anggap aja proyek nggak dibayar gitu kan. Cuman masalahnya kalau ini kan bimbingan skripsi. Maka sering saya tanya di kasusnya apa itu PT Daksa. Maka saya akan berperan sebagai orang PT Daksa jadinya kan. Saya nuntutnya Iya, Pak. apa? Ya yang serius tuh, wah ngitungnya. Ah, Cuman bedanya besok jawaban dapatnya nilai kan, nggak uang kan. Tapi kalau Anda besok dapat proyek dari Daksa, suruh bikinkan kajian dana pensiunnya, beda kan? Iya, Tapi Pak. kan dia nggak mau salah hitung kan? Oh, nanti Anda harus sampai konsep ini asumsi ini ditaruhnya di mana? Karena asumsi buku bunga biasanya kaitannya dengan yield ini kan dari investasinya kan, karena biasanya kayak gitu. Karena nanti untuk mengukur pada saatnya ini jadi dana sudah siap seperti apa pada saat jadi apa jadi benefitnya kan. oh iya. Jadi saya kan ini nanti makanya kenapa tadi saya ngejar sejauh mana si Jovan tahu tentang PT Daksa. Nah, jangan tanya saya, tapi saya posisinya sebagai kayak yang misalkan ada serius kan. Nah, ini Terima kasih Pak. kan seolah apa saya sebagai pemimpin saya menginginkan setiap konsultasi adalah yes, mungkin maka semua yang dilakukan harus ada dasarnya. Kalau katanya siapa ya harus, jadi jangan katanya orang loh ya. Kayak orang-orang di televisi itu banyak sekali Iya. yang katanya orang kan. Orang itu bisa berubah. Ya, baik. Jadi forum ini sebenarnya kan teman-temannya belajar memberi masukan supaya nanti Tuhan itu jadi lebih bagus. Gitu. Jadi yang melakukan divisi 5,5% dari mana ini semua dasar-dasar itu kadang karena di Indonesia sebenarnya kan sistem yang jelas ya, yang punyanya apa? Ya, kalau orang PNS namanya apa itu? Yang ngurusin pensiun itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Berarti yang mau saya ya silakan bisa di luar ini. Intinya sekarang Jovan tadi dapat proyek dari akan Daksa. Anda harus tahu persis bagaimana di sana selama ini dia pakai apa. Juga mereka nggak punya loh ini. Itu salah satu perusahaan lain bisa juga. Benar ya? Anda sudah sempat tanya belum? Maaf Pak, suara Bapak kayak Nggak jelas. Iya. Nggak. PT Daksanya sekarang pensiunnya pakai apa dia? Pensiunnya sekarang pakai apa? Belum Ya. ditanya Pak. Nah, oke, berarti ini dicatat. Ya. Nanti kalau dia ternyata menyebut saya ikut dana pensiunnya salah satu apa yang namanya di bank itu namanya apa ya? Ada yang itu rasa suatu ya bahwa kita bisa aja punya pensiun dari ke salah satu lembaga penyedia itu juga. Nanti Anda harus bandingkan bahwa yang Anda konsep ini lebih baik lah misalnya itu. Oke, ada lagi yang ingin ditambahkan Julius sama Jeremy ini? Sudah Pak, sudah ada. Sudah. Terima kasih Pak. Jawaban apa yang Anda mau ini? Maaf? Sudah cukup. Udah cukup Pak. Udah. Ya udah tak selesaikan, tapi nanti untuk apa bimbingan berikutnya nanti sama ya. Jadi setiap minggu Selasa. memang ini tadi hari ini saya ada barengan acara, jadi tadi ya udahlah nggak apa yang hari ini kayaknya skripsi nggak tahu ada yang masuk gak tadi ingin bimbingan, tapi biasanya kan yang untuk skripsi kan tiap jam 11. 10 ya nggak salah. 11 atau 11 ya. Iya. Jadi jam 11 nanti sebenarnya ke ini nggak tahu hari ini karena tadi saya nggak sempat saya aktifkan, nggak tahu ada yang mau bimbingan karena sebenarnya skripsi sudah tinggal sedikit sih jadi. Dan nanti tiap jam 11 ya di ini kan. Ya. Oke, saya kira untuk hari ini kita tutup, Mbak Yanti. Saya kira sudah cukup ya. Ada yang ini, Mbak Yanti? Pak, sudah bisa deh. Oke, sudah. Berarti kita sudah tadi ya udah ya kita tutup ya. Ya, terima kasih Pak. Oke, makasih. Selamat siang ya. Oke ya. Cinta.